Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok Demokrasi Era Reformasi. Pada hari Rabu 30 Maret 2022, kami berkunjung ke KPU Boyolali untuk menggali informasi mengenai pemilu di masa demokrasi era reformasi. Indonesia adalah negara demokrasi yang dapat dibuktikan dari sudut pandang normatif dan empirik. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi, penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda, krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Pada awal reformasi, jumlah parpol yang didirikan mencapai 184 partai, dan 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk ikut pemilu 1999 hanya 48 parpol. Menghadapi pemilu 2004, jumlah parpol yang dibentuk semakin banyak. Ada sekitar lebih dari 200 parpol yang berdiri. Dari jumlah parpol sebanyak itu, hanya 50 parpol yang memperoleh pengesahan sebagai badan hukum, dan hanya 24 parpol yang ikut pemilu 2004. Pada pemilu 2009, jumlah parpol yang dibentuk sekitar 132 partai, dan sekitar 22 partai politik lolos verifikasi sehingga dapat ikut pemilu ditambah dengan 16 partai politik. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas jurdil, yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden pertama kali diadakan dalam pemilu 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam 2 putaran karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono Yusuf Kala. Pemilu 2009, Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Muhammad Yusuf Kala Wiranto. Pemilu 2014, Pilpres 2014 diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo Yusuf Kala berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Pemilu 2019, Pilpres 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019 dan pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Untuk hasil pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah, 1. Mardianto, masa jabatan tahun 1998 sampai 2007. 2. Ali Mufis, masa jabatan tahun 2007 sampai 2008. 3. Bibit Waluyo, masa jabatan tahun 2008 sampai 2013. 4. Ganjar Pranowo, masa jabatan tahun 2013 sampai 2018. 5. Ganjar Pranowo, masa jabatan tahun 2018 sampai sekarang. Untuk hasil pemilihan umum Bupati Boyolali, 1. Dr. Haji Jaka Srijanta, masa jabatan tahun 2000 sampai 2005. 2. Dr. Andes Haji Sri Muljanto, masa jabatan tahun 2005 sampai 2010. 3. Dr. Andes Seno Samudro, masa jabatan tahun 2010 sampai 2015. 4. Dr. Andes Seno Samudro, masa jabatan tahun 2016 sampai 2021.
Itulah pembahasan kami tentang demokrasi di era reformasi. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu agar demokrasi kita bisa berjalan dengan adil dan bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.